Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi, fenomena, faktor yang mempengaruhi, dan parameter yang diamati pada saat pembuatan donat dengan perlakuan 3 kali fermentasi, 1 sendok teh ragi, dan difermentasi pada suhu kamar. Salah satu pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan yaitu proses fermentasi pada saat pembuatan donat. Berdasarkan Fajri et al. 2018, pembuatan donat dilakukan dengan bantuan jenis kamir Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk mengembangkan adonan roti. Karena kamir ini menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula menjadi alkohol dan gas CO2. Gas inilah yang membuat donat dapat mengembang. Hal pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan tepung terigu tinggi protein, gula pasir, dan ragi. Setelah itu diaduk rata. Langkah selanjutnya, masukkan kuning telur dan susu cair dingin, lalu mixer sampai setengah kalis. Setelah adonan menjadi setengah kalis, tambahkan margarin dan garam. Lalu mixer kembali dan uleni hingga kalis elastis. Setelah itu, bagi adonan menjadi 15 bagian. Lalu, bulatkan adonan sampai permukaannya mulus dan simpan di atas loyang yang sudah kita beri tepung terigu. Selanjutnya, diamkan adonan kurang lebih 30 menit dan tutup dengan kain bersih untuk proses fermentasi pertama. Setelah 30 menit, kembali uleni adonan tadi dan difermentasi kembali selama kurang lebih 30 menit. Setelah proses fermentasi kedua selesai, uleni kembali adonan sekaligus dilubangi. Setelah itu lanjut fermentasi yang ketiga. Setelah selesai fermentasi, bisa dilanjutkan dengan proses penggorengan, tapi dengan api kecil ya, karena donat akan cepat gosong. Dan wow, donat sudah jadi bung, langsung bisa dikonsumsi atau diberi topping terlebih dahulu sesuai selera. Fungsi dari tepung terigu protein tinggi berdasarkan Bertiati et al. 2017 adalah agar terbentuk tekstur donat yang baik, karena tekstur dipengaruhi oleh jumlah gluten yang terkandung di dalam tepung terigu. Semakin tinggi gluten, semakin baik tekstur donatnya. Selain itu, tepung terigu membentuk jaringan dan kerangka roti untuk menahan gas CO2 hasil fermentasi yang mengakibatkan adonan mengembang. Untuk fungsi penambahan gula berdasarkan Triana et al. 2015 adalah menjadi sumber energi bagi ragi, menambah rasa manis, melembutkan gluten sehingga roti lebih empuk, dan perbaikan warna donat, karena tanpa gula, donat akan terlihat pucat. Dan untuk fungsi ragi sendiri, berdasarkan Astawan et al. 2013 yaitu digunakan sebagai pengembang roti, karena adanya proses fermentasi ragi yang menghasilkan gas karbon dioksida dan sebagai pembentuk aroma dan cita rasa. Kuning telur sendiri berdasarkan Triana et al. 2015 berfungsi untuk membentuk donat lebih lembut, dan susu cair dingin berfungsi untuk memperkuat rasa gurih dan membuat tekstur roti menjadi lebih lembut dan beraroma. Berdasarkan Triana et al. 2015, margarin dapat memberikan cita rasa pada donat, dan garam berfungsi sebagai penambah rasa gurih, pengontrol waktu fermentasi dari adonan, dan penambah kekuatan gluten. Fenomena yang terjadi pada saat pembuatan donat adalah adonan bisa mengembang saat didiamkan dan digoreng. Ukurannya sendiri membesar hampir 2 kali lipat. Berdasarkan Novitasari dan Murtini 2019, hal ini terjadi karena salah satu hasil proses fermentasi yaitu gas CO2 terperangkap pada jaringan gluten. Dan komponen lain seperti telur,
gula, dan susu juga ikut mempertahankan struktur gluten, sehingga gas CO2 sulit untuk keluar dari adonan, yang berakibat adonan dapat mengembang. Saat awal penggorengan juga terjadi peningkatan volume yang cepat. Hal ini terjadi karena metabolisme kamir akan meningkat saat suhu mencapai 60 derajat Celcius. Setelah suhu terlalu tinggi, metabolisme akan berhenti karena mikroba telah mati. Untuk proses fermentasi sendiri, berdasarkan Handayani et al. 2016, pada tahap pertama terjadi proses glikolisis, yaitu proses glukosa diuraikan menjadi 2 asam pirfat, 2 NADH, dan 2 ATP. Setelah terbentuk pirfat, dilanjutkan pada tahap kedua yaitu fermentasi alkohol. Pirfat diubah menjadi alkohol melalui 2 tahap, yaitu pertama, pirfat didekarboksilasi menjadi asetaldehid oleh pirfat dekarboksilase dengan melibatkan tiamin pirofosfat. Dan pada proses ini juga terjadi keluarnya gas CO2. Setelah itu, pada tahap kedua, asetaldehid direduksi oleh alkohol dehidrogenase dan 2 NADH menjadi alkohol. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pada saat pembuatan donat berdasarkan Andaka dan Arumsari 2016 yaitu konsentrasi ragi, suhu fermentasi, nutrisi, pH, dan lama fermentasi. Saat proses pembuatan donat, tidak terjadi perubahan warna pada saat sebelum dan sesudah fermentasi. Baru berubah warna menjadi coklat saat proses penggorengan. Berdasarkan Sitepu 2019, warna coklat pada roti disebabkan oleh reaksi Maillard dan karamelisasi gula saat penggorengan. Untuk tekstur menjadi lebih sedikit empuk dan sedikit elastis setelah fermentasi. Hal ini terjadi karena fermentasi dilakukan sebanyak 3 kali dan pada suhu ruang. Walaupun konsentrasi ragi hanya sedikit, berdasarkan Sitepu 2019, semakin banyak penambahan ragi, maka daya kembang roti semakin meningkat dan tekstur roti semakin empuk. Aroma sedikit mengalami perubahan setelah fermentasi karena konsentrasi ragi yang ditambahkan sedikit. Berdasarkan Sitepu 2019, ragi berperan dalam pembentukan aroma dengan mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti. Rasa yang dihasilkan enak karena jumlah ragi yang ditambahkan hanya 1 sendok teh. Berdasarkan Sitepu 2019, semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka rasa dan aroma roti akan berkurang. Adonan mengalami perubahan ukuran 2 kali lebih besar dari sebelum dilakukan fermentasi. Perubahan ukuran dari fermentasi ketiga dan fermentasi kedua hanya sedikit, dan saat digoreng, donat mengembang kembali sebesar 2 kali lipat sebelum difermentasi. Berdasarkan Sitepu 2019, daya kembang adonan roti dipengaruhi oleh suhu yang tepat dan jumlah ragi yang ditambahkan. Semakin banyak ragi yang ditambahkan dan suhu yang diberikan semakin optimum untuk pertumbuhan, maka daya kembang adonan akan semakin besar. Metabolisme kamir akan meningkat saat suhu mencapai 60 derajat Celcius. Setelah suhu terlalu tinggi, metabolisme akan berhenti karena mikroba telah mati. Rongga atau pori-pori yang terbentuk di dalam donat diameternya kecil, karena tidak ada penambahan air saat pembuatan donat dan hanya memanfaatkan air yang ada pada susu cair. Berdasarkan Surono et al. 2017, jumlah air berpengaruh terhadap diameter pori-pori adonan yang terbentuk selama fermentasi. Semakin tinggi volume pengembangan roti, maka rongga dalam roti akan menjadi lebih besar, yang menyebabkan tekstur roti menjadi lebih empuk. Porositas yang terbentuk seragam. Hal ini menunjukkan bahwa proses fermentasi berjalan baik dan udara yang masuk saat mengadukkan tertangkap dengan baik.